Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu sistem dalam kecerdasan buatan yang mungkin sering digunakan dalam dunia medis, yaitu sistem pakar atau expert system. Nah, sistem pakar ini adalah sebuah sistem yang meniru kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah dalam domain tertentu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sistem pakar ini paling sering digunakan dalam dunia medis untuk mendiagnosa penyakit pasien. Nah, di sistem pakar ini, sistem ini menggunakan knowledge base, yang dimana knowledge base ini adalah fakta dan aturan, dan inference engine, yang dimana mekanisme logika dan penalaran, dan inference engine ini juga merupakan otak dari sistem pakar ini. Nah, untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi penjelasan output atau keputusan. Nah, rekomendasi penjelasan atau keputusan ini adalah output dari sistem pakar ini. Nah, saya akan memberikan contoh sistem pakar yang paling sederhana ya. Di sini dalam case ini kita akan mengklasifikasi hewan, apakah hewan itu adalah sebuah bebek, ayam, ular atau kadal. Nah, di case ini terdapat beberapa query, yaitu apakah hewan tersebut memiliki bulu, apakah hewan tersebut bisa berenang, dan apakah hewan tersebut memiliki kaki. Nah, untuk arah pertanyaan ini sangat berdasar pada jawaban user dari setiap query. Nah, misalnya jika pada query pertama si user menjawab ya, maka pertanyaan itu akan mengarah ke pertanyaan apakah hewan tersebut bisa berenang. Nah, setelah menjawab misalnya jika menjawab ya, maka akan mengeluarkan output bebek, dan jika menjawab tidak, maka akan mengeluarkan output ayam. Dan sebaliknya, jika pada query pertama apakah hewan tersebut memiliki bulu, jika si user menjawab tidak, maka akan mengarah ke query ke apakah hewan tersebut memiliki kaki. Dan jika menjawab ya, maka mengeluarkan output kadal, dan jika menjawab tidak, maka akan mengeluarkan output ular. Nah, bagaimana sistem pakar ini mendapatkan data dari user? Untuk data yang didapatkan dari pertanyaan atau jawaban user, dan menanyakan user pengguna pertanyaan mengenai masalah yang dihadapi. Tergantung use case atau bagaimana si user menjawab pertanyaan tersebut, sistem pakar akan terus menanyakan pertanyaan sampai solusi ditemukan. Jadi jika belum mencapai conclusion, maka akan terus muncul sampai solusi ditemukan. Nah, bagaimana sistem pakar ini bisa menentukan keputusan? Keputusan yang diberikan oleh sistem pakar berdasarkan dari pengetahuan atau knowledge base yang diberikan oleh pakar atau ahli. Jadi untuk knowledge base ini itu sangat memberikan dampak yang sangat besar pada sistem pakar, yang dimana knowledge base ini akan menentukan jawaban benar atau tidaknya jawaban yang diberikan. Jadi jika knowledge base yang diberikan itu merupakan jawaban-jawaban yang kurang tepat atau agak usang, itu bisa menjadi masalah. Nah, di sistem pakar ini ada beberapa komponen, yaitu knowledge base. Knowledge base ini berupa fakta yang diberikan oleh atau pengetahuan yang diberikan oleh pakar atau ahli di bidang tertentu. Nah, yang kedua ada inference engine. Inference engine ini yang dimana adalah mesin yang akan menerapkan fungsi logika pada knowledge base yang diberikan. Nah, yang terakhir ada user interface, yang dimana
eh, pengguna bisa berinteraksi dengan sistem. Nah, pada di gambar di bawah ini adalah sebuah mungkin visualisasi gambaran bagaimana proses eh, sistem pakar terjadi. Jadi kita akan atau yang pertama kali yang dilakukan adalah si ahli pakar akan memberikan knowledge atau pengetahuan ke sistem. Nah, pengetahuan yang diberikan itu akan menjadi knowledge base dan akan diberikan ke inference engine untuk diproses. Nah, setelah diproses akan dikeluarkan di output user interface. Nah, setelah dikeluarkan di output user interface, maka eh, maka akan di si pengguna yang bukan ahlinya atau pakarnya akan menjawab beberapa pertanyaan yang keluar dari user interface system. Nah, setelah memberikan jawaban berupa query, maka akan kembali lagi ke sistem dan akan diproses di inference engine dan sampai dicocokkan dengan knowledge base yang ada di sistem. Nah, apa itu knowledge base? Nah, seperti yang saya katakan tadi, knowledge base berisi semua fakta, aturan, dan pengetahuan dari pakar atau ahli dari bidang tertentu. Yang yang dimana knowledge base ini tergantung use case-nya bisa berupa jika use case-nya itu eh, sistem pakar diagnosa penyakit, maka knowledge base-nya berupa gejala-gejala penyakit tertentu. Dan apabila use case-nya itu berupa misalnya troubleshooting pada suatu masalah komputer misalnya, maka knowledge base-nya itu berupa aturan yang bisa dilakukan agar mencapai solusi yang bisa memecahkan masalah. Nah, untuk knowledge base ini itu harus akurat dan datanya itu harus up to date karena sangat memberikan dampak yang besar pada output sistem atau kinerja sistem. Nah, beberapa bentuk dari knowledge base yaitu ada yang pertama ada pengetahuan faktual, yang dimana pengetahuan ini biasanya didapatkan dari textbook, jurnal, dan beberapa sumber informasi yang sudah disepakati oleh ahli pakar. Jadi misalnya jika knowledge base-nya itu berupa gejala-gejala penyakit, maka bisa didapatkan dari database medis atau jurnal medis yang sudah disepakati oleh ahli pakar medis atau dalam kasus ini dokter. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan heuristik, yang dimana pengetahuan ini didapatkan dari pengalaman dan penalaran. Jadi untuk pengetahuan heuristik ini biasanya didapatkan dari pengalaman personal dan yang lainnya. Misalnya kita mendiagnosa komputer ini tidak menyala, padahal powernya itu menyala. Jadi si pakar atau ahlinya itu berasumsi ada masalah di RAM atau baterai CMOS-nya. Nah, setelah knowledge base ada inference engine yang dimana merupakan otak dari sistem pakar ini. Nah, berfungsi untuk menerapkan aturan logis ke knowledge base yang dapatkan untuk memperoleh kesimpulan.
Inference engine ini memproses informasi yang tersimpan dalam basis pengetahuan untuk menarik kesimpulan atau membuat rekomendasi. Inference engine menggunakan strategi penalaran seperti forward chaining atau backward chaining untuk menganalisis data dan menerapkan aturan. Nah, ada beberapa metode penalaran inverse engine yang tadi disebutkan, itu ada forward chaining dan backward chaining. Nah, di forward chaining itu adalah pendekatan berbasis data di mana sistem dimulai dengan fakta yang tersedia dan menerapkan aturan untuk menyimpulkan fakta atau kesimpulan baru. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk memprediksi hasil atau menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi untuk metode pendekatan penalaran ini, mereka menggunakan pendekatan data driven atau fact based, yang dimana sangat berdasar pada fakta-fakta yang diberikan. Kita akan melihat contoh sederhananya. Nah, misalnya dalam use case ini kita akan mendiagnosa salah satu pasien di rumah sakit yang mengalami beberapa gejala berikut. Nah, untuk diberikan knowledge base ini mengenai gejala penyakit flu, yang pertama batuk, demam, dan sakit kepala. Nah, si pasien mengatakan dia mengalami gejala batuk, demam, dan sakit kepala. Maka dari asumsi ini kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan mereka atau dia mengidap penyakit flu. Nah, untuk selanjutnya adalah backward chaining. Backward chaining ini agak berbeda dengan forward chaining, di mana sangat berdasar pada asumsi atau hipotesis atau tujuan dari kasus tersebut. Jadi sistem ini dimulai dengan hipotesis dan bekerja mundur untuk menentukan fakta atau kondisi mana yang akan mendukung kesimpulan tersebut. Pendekatan ini sering digunakan untuk mendiagnosis masalah dengan menentukan penyebab efek yang diamati. Nah, ada sebuah contoh. Nah, pertanyaannya adalah apakah Asep adalah siswa tertinggi di kelas. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa knowledge base yang dapatkan. Ada 5 knowledge base, yaitu Asep lebih tinggi dari Entin, Asep adalah seorang laki-laki, Entin adalah seorang perempuan, Asep dan Entin belajar di kelas yang sama, dan semua orang di kelas itu kecuali Asep lebih pendek dari Entin. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan membuat hipotesis terlebih dahulu, dan kita akan memberikan hipotesis bahwa Asep adalah anak tertinggi di kelas. Nah, setelah hipotesis dibuat, kita akan menelusuri knowledge base yang ada dan membandingkan hipotesis tersebut dengan setiap fakta yang diketahui untuk menentukan apakah benar bahwa Asep adalah anak tertinggi di kelas atau tidak. Nah, untuk jawabannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita mulai dengan asumsi pertama, yaitu tinggi Asep ini lebih tinggi dari siapapun di kelas. And Asep dan Entin keduanya berada di kelas yang sama. Ini adalah knowledge base pertama. And tinggi Entin lebih tinggi dari siapapun di kelas kecuali Asep. Ini juga termasuk knowledge base yang ada pada poin E. And Asep adalah laki-laki. Nah, dan atau jadi tinggi Asep lebih tinggi dari Entin karena sudah ditentukan di knowledge base. Nah, setelah dibuat, maka bisa dilihat pada output terakhir asumsi tersebut atau hipotesis tersebut terbukti benar. Nah, kurang lebih untuk teorinya seperti itu.
kita akan mencoba untuk mempraktekannya di Python. Nah, untuk di Python ini kita akan kita yang pertama kali kita harus lakukan, baik itu di dalam Google Colab atau Jupyter Notebook, kita harus menginstal library Experta. Nah, library Experta ini biasanya digunakan untuk membuat sistem pakar di Python. Nah, setelah diinstal, kita juga dalam kasus ini ya di Colab, kita harus mengupdate library Frozen Dictionary. Nah, kita restart dulu terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh sistem pakar untuk diagnosa penyakit. Nah, pada kode ini kita akan mengimport library Experta, mengimport semuanya, dan kita akan membuat kelas yang bernama diagnosis, dan kita akan masukkan framework knowledge engine. Nah, framework knowledge engine ini adalah framework Experta untuk mengatur knowledge base yang dimasukkan. Nah, di beberapa knowledge base ini ada beberapa aturan yang dimana kita pada aturan pertama kita membuat fungsi flu. Nah, ini untuk diagnosis penyakit flu. Nah, di fungsi ini aturan-aturan yang dimasukkan, kita harus mengetikkan fact dalam kurung. Nah, kita akan masukkan gejala pertama pada penyakit ini. Dalam kasus ini itu bisa cough atau batuk. Dan jika gejalanya itu lebih dari satu, kita bisa menambahkan dan seperti biasa kita tulis the fact dalam kurung, masukkan gejala selanjutnya. Dalam kasus ini fever atau demam, dan gejala terakhir yaitu fatigue atau kelelahan. Nah, aturan-aturan ini akan sangat berpengaruh pada diagnosis atau output yang dikeluarkan. Jadi jika aturan yang dimasukkan itu si user menjawab true ke dalam ketiga diagnosa ini atau gejala ini, maka akan mengeluarkan diagnosis Anda mungkin mengidap penyakit flu. Nah, sama untuk penyakit yang lainnya seperti pneumonia, kita masukkan fakta-faktanya pada parameter rule seperti batuk, demam, dan kesusahan bernapas atau cold, yang dimana yang dimasukkan itu seperti berupa gejala bersin, ingusan, dan batuk. Dan pada berupa kondisinya, jika gejala sneezing dan ingusan itu true, maka akan mengeluarkan diagnosis masuk angin. Dan untuk aturan terakhirnya atau fakta terakhirnya, jika yang dimasukkan gejala cough, jika yang dimasukkan itu false, maka akan memenuhi kondisi fungsi cold ini. Nah, untuk mendapatkan inputnya, kita membuat fungsi get input, dan agar sistem mengeluarkan pertanyaan, kita membuat fungsi ask question.
dimana akan mengeluarkan pertanyaan yang ada pada parameter return. Nah, di parameter return kita akan memasukkan semua gejala yang ada pada penyakit-penyakit yang sudah dideklarasikan di kelas sebelumnya, di kelas diagnosis. Nah, seperti batuk atau cough, fever, fatigue, breathing difficulty, sneezing, sampai sore throat. Dan kita akan membuat dictionary dimana berisi fakta yang ada di kelas diagnosis dan query pertanyaan agar yang dibuat untuk sistem. Kita akan mencoba untuk menjelaskan kodenya. Kita akan mencoba mengeluarkan output pneumonia, yang dimana berdasarkan aturan itu harus gejala cough, fever, dan breathing difficulty-nya itu harus true semua. Nah, kita muncul query pertama untuk gejala cough, kita menjawab yes. Kedua ada fever, coba yes. Kita akan menjawab no. Nah, untuk gejala yang breathing difficulty kita akan menjawab yes. Yang lainnya kita akan menjawab no. Nah, bisa dilihat diagnosis yang dimunculkan sistem adalah pneumonia sesuai dengan parameter yang ada pada parameter rule. Nah, untuk notebooknya kalian bisa coba untuk mengulik notebook ini. Saya akan kirimkan linknya ke LMS. Di sini juga ada beberapa contoh lagi seperti konsultasi karir yang kurang lebih hampir sama dengan sistem pakar diagnosis. Nah, di sini juga ada beberapa contoh untuk forward chaining. Dan backward chaining. Jadi cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk absensi saya akan lihat berdasarkan akses yang mengakses materi di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.